Ada fakta-fakta yang menurut saya dikemukakan dalam beberapa nas Quran, nas hadis ya, tarikh. Namun mungkin itu perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Contohnya begini, tentang pertemuan iblis dengan Dajjal di segitiga Bermuda. Itu menarik. Iblis kan nama aslinya Ajazil, Dajjal nama aslinya Samiri. Iblis dia membuat singgasana di segitiga Bermuda. Jadi kenapa ada orang yang lewat segitiga Bermuda hilang, kapal terbang, kapal selam, kapal laut hilang? Itu karena di sana ada istana iblis. Iblis membuatnya dari cahaya. Maka siapapun yang lewat sana akan hilang. Itu misteri segitiga Bermuda. Belum bisa terpecahkan masalah. Sebetulnya ada satu penjelasan dari Muhammad Isa Daud yang bagus dalam buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Bahwa sebetulnya mereka tidak hilang, mereka ada di sana, cuma tertutup oleh cahaya sehingga kita tidak bisa melihat. Logikanya seperti gini, ada anak kecil main di waktu maghrib, sudah maghrib, membahasa sunnah nama sarupna lah, bisa disumputkan jurik. Nah faktanya itu, anaknya ada di depan rumah, tapi tidak terlihat oleh orang tuanya. Dia bisa melihat orang tuanya, tapi gak bisa ngomong. Ketemu subuh, anak itu sedang tidur di situ, dan dia bilang, aku nggak kemana-mana, aku nggak bisa ngomong. Nah faktanya seperti itu. Sehingga ada challenge, silakan saja kalau muslim lewat, yakin imannya kuat, gak akan hilang. Di situ segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda nggak hilang. Nah, disitulah tempat bertemunya iblis dan Dajjal, Ajazil dengan Samiri. Ketika Ajazil bertemu, Ajazil sangat senang sekali. Dan Ajazil mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Paman Sam. Itu tulisannya begitu kan? Tulisannya seperti itu. Ini kajian ini beberapa data yang saya baca itu dulu banget ketika WTC hancur. Ketika WTC dihancurkan, itu referensi itu saya baca. Kodarullahnya referensi itu hilang semua ketika teman-teman ada yang menyerang. Sampai saya lupa itu bukunya mana, bro, mana bukunya? Udah dibakar, saya takut dicari sama. Seperti itu. Sayangnya seperti itu. Sehingga saya kehilangan data-data itu. Waduh. Berarti sebenarnya pun yang akan terjadi itu sudah ditulis ya. Sudah ditulis. Cuma memang challenge-nya bagaimana menghadirkan manuskrip itu atau tulisan itu sulit ya. Jadi sulit sekarang yang mempelajari juga sedikit karena itu disembunyikan sama Bu Roy. Betul. Waduh. Dan sebenarnya Ustaz, kalau semuanya ini kan sudah didesain gitu ya, dan ternyata pun sudah diramal juga di Quran, akan ada yang mendesain misalnya, akan ada yang mendesain, ada yang mengatur, yang membuat kehancuran segala macam gitu. Ini berarti kalau kita lihat dari cerita Ustadz episode sebelumnya, ujung permasalahan pangkal dari kehancuran ini paling banyak dilakukan oleh Yahudi. Mereka sebagai eksekutor di lapangan. Ya, karena hakikatnya ketika iblis dan Dajjal bertemu, dan itu dalam kacamata Quran, dalam logika Quran Sunnah, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena bagaimanapun iblis tidak bisa sempurna mewujudkan ambisinya menghancurkan manusia yang diungkapkan di hadapan Allah. Ya. Suma la'atiyanahum min baina aydihim wa min khalfihim wa min an yamin wa shimalin fala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang dari depan mereka umat manusia, dari belakang anak cucu Adam, dari kanan kiri, dari kanan ditipu dengan bisikan-bisikan kebenaran supaya tidak ikhlas, supaya ria, dari kiri ditakut-takuti oleh ini. Itu iblis tidak bisa leluasa sempurna mewujudkan ambisinya kepada umat manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat, dimensinya berbeda. Dia dimensi gaib, manusia dimensi nyata. Qadarullah sama Allah dirangsang, istijrod, lahir manusia yang perilakunya mirip dia. Tapi ya untuk dari segi gaya hidup ya bisa ada orang yang kemudian hidupnya seperti si makhluk ini. Iya, betul. Sebagai penggambar manusia juga bahkan sampai selaknat ini nih kekejaman misalnya kayak gitu kan. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, semua yang terjadi kayak perang dunia gitu kan, perang dunia, kemudian mengontrol currency, membuat kebijakan perbankan dunia,
Iya. Itu kan grand design, San. Betul, betul. Yang diatur itu bukan satu RT, satu rumah, apa namanya, satu komunitas, tapi yang diatur adalah dunia. Dunia, betul. Kan dalam rangka untuk menaklukkan berbagai negara dengan berbagai kebudayaan, tata cara segala macam. Itu kan diperlukan pengetahuan yang lebih untuk itu gitu. Iya. Apa mereka ini apa namanya sepinter itu? Iya, saya paham. Maksudnya betul. Itu kan lagi pula bukan hanya jangka pendek, jangka panjang tuh bertahun-tahun gitu, dia udah tahu ini kalau ini lawan ini, ntar lama-lama ini kita bisa punya negara di Palestina gitu kan? Betul, betul. Udah didesain istiqomah banget mereka tuh kan ya, untuk pasti itu. Mereka tidak bergeser sedikit pun, selalu terjadi. Jadi begini, istiqomah dari manusia. Ya, betul. Jadi gini, Mas Ari, itu lanjutannya tadi. Ketika iblis dan Dajjal bertemu di segitiga Bermuda, ya, lalu kemudian mereka merancang untuk melakukan berbagai macam rekayasa, merusak konspirasi untuk menguasai dunia. Nah, mereka lah yang berada di balik layar. Nah, siapa pelaku dari keinginan mereka? Pelayan setia mereka. Siapa pelayan mereka? Pelayan setia mereka adalah Yahudi Ashkenazim. Yahudi Ashkenazim ini akan dicerdaskan, lebih cerdas dari manusia siapapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan Dajjal itu Allah berikan karunia kecerdasan 60 tahun di atas akal jenius manusia. Jeniusnya Bill Gates, jeniusnya pemilik Facebook, Twitter, itu adalah ciptaan Dajjal. Ketika manusia baru bisa menciptakan pesawat mendekati kecepatan suara, Dajjal itu kecepatan pesawat karya dia itu 5 km per detik. Ketika manusia baru bisa menciptakan pesawat mendekati kecepatan suara, Dajjal itu kecepatan pesawat karya dia itu 5 km per detik. Per detik. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, seperti apa kendaraan Dajjal? Kendaraan Dajjal itu adalah keledai yang jarak dari satu telinga ke telinga berikutnya adalah 40 hasta, 27 meter. Keledai apa yang diameter kepalanya 27 meter. Dan kecepatan berapa kecepatan terbangnya ya Rasulullah? Seperti awan ditiup angin. Hitungan para ahli, awan ditiup angin itu 5 km per detik. Logikanya apa? Piring terbang, UFO. Artinya teknologi Dajjal sudah lebih cerdas daripada manusia yang paling jenius. Berapa itu? 60 tahun. Dan kalau kita lihat proyek-proyek desain Yahudi itu perencanaannya 60 tahun sebelumnya. Dan itu selalu terjadi 60 tahun berikutnya. Dan itulah yang dibuat dalam Illuminati Card Game. Step by stepnya. Nah, orang-orang yang berpihak kepada Dajjal akan dibikin cerdas, lebih cerdas dari manusia yang lain. Maka muncullah orang yang pro pada mereka dan akan disiap tuh. Siap menghambakan diri. Siapa? Ada Sir Mayer Rothschild. Dialah sutradara di balik revolusi Prancis, industri di Inggris dan revolusi Amerika. Dan dialah yang merancang perang dunia melalui 24 langkah untuk menguasai dunia. 100 tahun kemudian, 1879, oleh Theodor Herzl dinobatkan diresmikan sebagai Protocol of Science. Dengan 24 protokol itulah dia berambisi penuh untuk menciptakan negara di tanah Palestina. 100 tahun kemudian kita akan punya negara di negara Palestina. Dan itu terjadi. 14 Mei 1948. Jadi sebenarnya kalau saya simpulan dari penjelasan Ustaz, bahwa Dajjal ini lebih cerdas dari manusia. Lebih cerdas dari manusia. Ya. Betul. Kemudian dia butuh pelayan. Dia akan apa yang dilakukan? SOP lapangannya, pelakunya adalah pelayannya dia. Pelayannya dia adalah yang sekarang itu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi asli. Awalnya dari Silor tadi, gitu kan. Dan berarti yang dia hanya melakukan step-step yang diinfokan ke dia. Betul. Bukan dia yang pintar, tapi dia diinfokan gitu ya. Untuk lakuin ini, dan dijadikan sebuah buku, dan buku itu jadi patokan dalam mendapatkan satu state
Betul. Apa namanya Israel State itu. Bisa Zat. Kalau saya tahu kan, kalau nggak salah Zat, maaf Zat, Freemason Carter tahun 1960, kalau nggak salah ya, 50 apa 60 gitu, 60. Kalau itu di 50 atau 60 saya lupa tuh. 1950 kayaknya. 50 ya? 1950-an. Berarti 60 tahun sebelum kejadian itu ya, berarti ya. Berarti 2010 malah ya. 2010. Jadi proses-prosesnya berjalan itu. Dan 2010 itu sebetulnya bukan hanya satu sisi ya. Ada yang mungkin step by step mereka yang sudah terlaksana, tapi ada tidak, ada yang belum gitu. tapi tidak di blow up oleh media. Ada yang cover story gitu. Ada yang behind the scene yang dikedepankan ini. Sebagai contoh ya, ini terkait dengan WTC. Ya, WTC itu sebetulnya dihancurkan sebagai cover story untuk menutupi agenda besar Amerika. Tahun 95, Amerika kehabisan minyak. Sementara minyak bagi Amerika itu kan ruh bagi negara mereka yang metropolitan. Dan satelit mereka memperlihatkan bahwa Irak dengan Afghanistan itu memiliki minyak yang kalau digabung bisa memperpanjang usia Amerika 150 tahun ke depan. Bagaimana caranya playing victim biar punya hak untuk ngambil minyak itu? Itu dia. Aduh, pinternya. Sekali lagi, kan siapa dalangnya? Cerdasnya 60 tahun sebelum manusia. Iya. Bagaimana caranya biar bisa dia boleh ngeruk tanpa disalahin? Tanpa disalahin. Caranya dengan cara Hancurkan WTC. Kebetulan di Afghanistan Taliban ada Usama. Irak ada Al-Qaeda. Al-Qaeda Irak. Al-Qaeda dan Usama satu link. Lalu bagaimana posisi Saddam Hussein? Tuduh aja punya senjata pemusnah massal untuk membantu mereka terlibat terorisme ini. Ujung-ujungnya ngambil. Diledakkanlah WTC, tuduhkan pada Usama dan Al-Qaeda, dan tuduhkan pada Saddam Hussein yang membantu dan tidak takut pada Amerika karena sudah menyiapkan senjata pemusnah massal. Maka Amerika atas nama PBB punya hak untuk memerangi terorisme. Padahal itu maksudnya. Ketika hancur Al-Qaeda, hancur Irak, maka Afghanistan dan Irak akan dipimpin oleh boneka mereka. Di Afghanistan muncul Hamid Karzai, di Irak pun sama, maka minyak ngalir begitu saja pada Amerika. Aduh. Cover story-nya itu persis tragedi kemarin Gaza, sama juga. Ada apa jadi gitu? Sama juga. Jadi sebetulnya tragedi 7 Oktober itu cover story. Cover story dari? Cover story. David Ben Gurion adalah Perdana Menteri Zionis Israel. Legend itu. Ya, Perdana Menteri dan pendiri negara Israel. Dia tidak mau ribet dengan urusan terusan Suez. Karena terusan Suez mutlak milik Mesir. Iya. Dan Israel gagal berkali-kali untuk mengklaim bagiannya terhadap terusan Suez. Dan banyak masalah dengan Mesir terkait dengan terusan Suez. Itu 2 kali. Hingga akhirnya dia berpikir, aku akan bikin saja kanal sendiri agar aku tidak ribet dengan urusan itu, karena itu akan menguntungkan Mesir. Maka dibuatlah sebuah kanal di mana dia akan menghubungkan Teluk Aqaba itu langsung ke Laut Tengah. Aqaba Jordan. Tapi kan harus motong tuh. Itu masih daratan kan? Itu dia. Ketika dia mencari membuat berdasarkan rute awal, itu melingkari Gaza. Itu resikonya besar. Akan menempuh padang pasir dan kosnya mahal. Itu bisa sampai 100 miliar dolar. Tapi kalau dari Aqaba lurus ke Gaza, itu 50% bisa dipangkas. Jadi gimana caranya? Maka ini kanal Ben Gurion harus melalui Gaza. Caranya gimana? Usir tuh orang Gaza. Intinya ini ekonomi juga ya? Ekonomi juga. Perebutan pengen cari keuntungan untuk bisa nguasain dunia lah jatuhnya kan? Betul ya. Jadi traffic minyak dari Timur Tengah bisa ngalir lebih mudah. Dan bahkan itu jadi ekonominya lagi dari untuk bangsa Israel. Dan itu disepakati Amerika. Bener lah, kamu cerdas, sok saya dukung. Amerika, Inggris, Kanada, Prancis itu didukung. Maka ketika mereka membantai Gaza, kan negara-negara ini mendukung Israel. Hanya untuk ambisi itu, mereka menghalalkan darah kaum muslimin Gaza. Gila. Dan biayanya
maksimal hanya 55 miliar dolar, tidak sampai 100, dan jaraknya lebih dekat lagi jarak tempurnya. Tapi sebenarnya sekarang ini kan mereka habis-habisan nih, sehari untuk biaya perang 4 triliun. Betul. Israel. Lagi-lagi bangkrut ini, maksudnya suplai dana dari Amerika lagi di parlemen katanya dikurangin kan gitu. Sekarang lagi proses untuk minta patungan dengan warga mendanai perang, gitu kan? Karena mereka nggak menyangka bahwa perang ini jadi segini lama. Betul. Jadi di luar perkiraan, pikirkan dengan negara adidaya Amerika, Prancis, Inggris gitu kan, ditambah Israel sendiri yang waktu itu pernah menang Arab Spring kalau nggak salah lawan 3 negara gitu kan. Iya, betul. Sekarang dia dibantu berapa negara lawan kelurahan nggak bisa menang kan gitu kan. Ini lebih dari 3 hari. Dan gitu kan sekarang nih udah mau 2 bulan saja. Betul. Udah berapa yang habis? Ternyata ngebangun cuma 50 miliar itu sebenarnya kan. Betul. Tapi di sini saya jadi ambil satu sedikit kesimpulan kecil dari apa yang Ustaz ungkapkan tadi, bahwa memang cukup cerdas ya untuk membuat bagaimana caranya bisa mengeruk wilayah lain tanpa disalahin. Sampai disalahin. Dengan cara playing victim. Kan Iya.